Pas ada juga bukan itu. Ada suami yang berangkatin istrinya, yang itu sering yang menghardik. Nah, itu sering kita ketemukan. Masalah malah orang tua juga bisa menjadi nanti iming-imingnya dia itu lain kita kasih TKW-nya. Terus kalau orang tuanya yang menghubungi kita, nanti dia bisik-bisik kita orang tuanya itu kadang ya berarti double dia dapat nanti. Pojol podcast on the location. Hai Pocolers, welcome back, selamat datang bergabung bersama saya lagi Roma Hidayat di acara Pocol podcast on the location. Jadi hari ini kita mengambil lokasi di dekat rumahnya Pak, di kolam renang, tapi bukan miliknya Pak Heru. Jadi di kolam renang Dewi Anjani itu, Dewi Anjani itu manusia setengah jin ya. Konon dia titisan dari perkawinan antara jin dan manusia yang menjadi penguasa di Gunung Rinjani, tapi luar biasa cantik ya. Tapi tema kita kali ini bukan soal Dewi Anjani, kita bahas di acara lain. Pada hari ini di depan saya sudah hadir Pak Hairul Faizin, warga Anjani. Jadi sehari-hari beliau terlibat di dalam berprofesi sebagai recruiter atau PL atau Pak Hairul lebih senang dipanggil calo, tekong, PL atau yang mana? Penyuluh PL aja. PL ya. Iya. Oh, jadi lebih senang dipanggil sebagai PL. PL petugas lapangan. Petugas lapangan ya, dari sebuah kalau dulu kita menyebutnya VGTKI, sekarang V3MI. Agensi yang merekrut perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia. Ya, jadi tema kita pada hari ini adalah kita menyelami lebih dalam kehidupan seorang calo atau tekong atau PL bersama Pak Hairul Faizin. Terima kasih sudah datang Pak Hairul. Ya, bisa perkenalkan diri dulu, nama, alamat, profesi, di perusahaan apa Anda bekerja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Ya, nama saya umur 49 tahun. Ya, tanggal lahirnya 1972. Saya tamatan SMA, alamat di Hari ini bekerja untuk perusahaan apa? Saya ada pekerjaannya sih, masalah pekerjaan saya sih serabutan begitu. Tidak ada pekerjaan tertentu. Tidak ada pekerjaan tertentu. Tidak ada juga ikatan tertentu dengan perusahaan tertentu. Saat ini ada sih ikatannya gitu, tapi namanya perusahaan ini, yang perusahaan saya itu tidak menyebut nama perusahaan sekarang. Privat lah istilahnya. Oh, privat. Privat ya. Maksudnya privat gimana? Artinya pribadi lah. Kita cuma cuma nama orangnya aja kita sebut. Nama perusahaan tidak ada, karena kita tidak ada. Iya. Jadi Anda berhubungan dengan pribadinya, personalnya, bukan dengan kantor atau bukan dengan kantor, karena kan sekarang kan perekrutannya secara non prosedural. Makanya itu apapun itu kalau kita sebut nama perusahaannya ya otomatis kan ilegal dia kan gitu. Tidak ada artinya lah kita sebutkan. Iya. Oke. Nah, yang saya dengar Bapak tidak pernah keluar negeri. Tidak pernah juga menjadi TKI. Tidak pernah sekalipun juga tidak pernah tinggal di Jakarta. Dalam waktu lama. Tidak pernah. Oke. Nah, tetapi Anda punya jaringan bisa memberangkatkan orang sampai ke bukan hanya Jakarta, tapi bisa memberangkatkan orang ke luar negeri. Bisa diceritakan bagaimana asal mulanya Anda terlibat di dalam bisnis ini? Dulunya kan waktu zaman resmi calon TKW itu kan biasanya dulu kan pakai bis dia.
kita disuruh ngawal. Oh, jadi Anda bekerja sama orang waktu Ya, bekerja sama orang. Dulu waktu zaman resmi. Dari sana kita dapat pengalaman. Karena dilihat kerja kita bagus, namanya perempuan-perempuan kan yang ada di dalam bis kita kawal. Apa pekerjaan utama jadi tukang kawal itu? Apa pekerjaannya? Detailnya? Ya cuman di sananya dia tuh minta dihubungin aja kan begitu. Dihubungin aja. Kalau memang kita loloskan dari sini ke sana kan memang sudah tidak apa-apa, apalagi zamannya sudah resmi kan begitu. Tapi namanya perempuan-perempuan kan perlu ada pendampingnya begitu kan. Terus di sananya, di Jakartanya, jadi Anda lebih kepada memastikan bahwa perempuan-perempuan itu selamat di jalan dan sampai kepada Anda mengantar perempuan itu melalui bus itu. Iya, waktu zaman resminya begitu. Kita lihat dari pengalaman di sana. Oke. Ya, terus setelah nyampe di terminal bisnya, kita dihubungin sama terminal mana? Di Pulau Gadung, kadang Rawamangun, kadang begitu di sana. Ya. Terus setelah itu ya kita ditelepon sama orang di Jakartanya begitu. Kita ditelepon ya, kalau sudah ketemu ya oke, nanti. Berapa tahun Anda jadi pengawal tadi, mengawal keberangkatan kemudian naik kelas jadi? Itu kita waktu zaman resmi itu kira-kira setahun tuh. Udah setahun saja sudah. Ya, terus tutup lagi kan begitu. Sampai sekarang kan sudah tidak resmi lagi lah begitu. Ya. Tapi kan Anda mengawal, berarti Anda bekerja sama orang lain. Ya kan? Ya, ya. Begitu Anda naik kelas jadi PL, berarti kan Anda setara dengan mantan bos yang lama. Ya, ada persaingan bisnis nggak itu? Iya ada sih, tapi kan permainan kita cantik, tidak perlu kita saling saling menjelekkan, tidak itu tidak perlu. Namanya kita bisnis kan, ya. Biar di sana enak, di sini enak. Tapi pernah nggak ada kejadian oke lah kalau Anda kan ingin bersikap baik bahwa bisnis itu karena kita sesama sopir dilarang saling mendahului. Yeah. Nah, tetapi apakah pernah ada mantan atasan Anda itu di perusahaan yang lama itu berusaha menghalangi atau memblok supaya bisnis Anda tidak berkembang? Pernah ada? Pengalaman itu tidak pernah saya alami, tidak pernah, karena dia lihat dari kinerja kita selama kita bersama dia itu ya tetap baik-baik aja, jadinya tidak ada hal-hal yang seperti itu saya terima dari sananya. Bagaimana cara Anda tiba-tiba diangkat jadi naik tingkat tadi itu? Ya. Ada enggak proses training, ada pemberian SK atau apa tandanya bahwa Anda naik kelas? Ya dilihat dari kinerja kita. Ya dari sejak awal kita cuman suruhan dari PL ini untuk mengawal ke Jakarta. Di sananya kita enak dihubungi dalam waktu apapun, dalam waktu darurat apapun, gimana pun keadaan waktulah begitu, artinya kita tetap saya itu tetap dihubungi gitu. Apa perintah si bos itu yang ketika bilang oke, Anda sekarang harus menjadi PL saya, ada nggak surat tugas diberikan? Masalah yang itu sih tidak ada ya, kalau zaman ini ada dia surat tugas seperti itu, tapi itu keluarnya dari Disnaker dia kalau resmi. Oh, ya dari Disnaker dia ada surat tugasnya. Malah kita dulu itu ada istilahnya kita sidik jari di BNP 2 DKI Ciracas dulu, kita sidik jari. Nah, dulu kan TKW diseleksi jadi Disnaker, itu pun memakai persyaratan izin keluarga, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran. Itu sudah baru kita rekomendasi untuk pasporannya. Kita rekomendasi ke Disnaker dulu, begitu. Habis itu kalau persyaratan kita sudah lengkap masuk, nah nanti calon-calon TKW yang sudah terdaftar tuh diseleksi, dipanggil dia ke Disnaker. Diwawancara Anda antar dia ke? Iya, ke Disnaker, diwawancara di sana. Okay. Kalau sudah lulus wawancaranya, baru dibuatkan surat rekomendasi untuk buat pasporan ke Mataram. Itu paspornya 24 halaman, karena waktu itu kan zamannya resmi. Bagaimana cara Anda
katakanlah mendapatkan calon TKW, Ya. apa yang Anda lakukan? Ada nggak janji-janji tertentu, cara merayu atau bagaimana caranya Anda tahu ini orang ini akan jadi TKW atau tidak? Nah, Kan tidak semua orang mau jadi TKW. Bagaimana Anda tahu bahwa oh ini akan jadi TKW ini? nah ini yang perlu kita sampaikan. Kita sebagai PL kita tidak tahu siapa yang mau berangkat atau hendaknya. Hatta saudara kita sendiri kita tidak tahu bagaimana niatnya apa mau berangkat apa tidak. Kita tidak pernah merayu orang apa orang. Cuma dia sendiri TKW-nya mengeluarkan keluhannya kepada kita. Dia cari kita. Oh lebih banyak Ya ada mereka yang datang. Ya banyak mereka yang datang. Kadang dia cari nomor HP kita, baru kita samperin dia ke sana. Kalau sudah kita kalau sudah dia cerita dulu bagaimana keluhannya apa ya. Kalau sudah deal kita omong Apa aja sama dia. pembicaraannya biasanya? Ya, Isi pembicaraan itu apa? Begini saya, Pembicaraan awal. anunya itu biasanya kalau TKW itu saya ingin pergi Pak, berangkatin saya besok. Diizinin tak sama suaminya atau orang tuanya, kan begitu. Ya, itu baru kalau kita tidak ketemu saya tidak mau berangkatin. Kalau saya harus ketemu dulu. Tapi kalau ada PL yang sifatnya tidak ketemu sama yang berhak mengizinkan, itu sudah otomatis PL-nya nggak benar sudah itu. Ya. Guna kita memintakan surat izin itu kan artinya kan secara ikhlas dia pihak keluarganya itu mengizinkan sudah memberangkatkan lewat kita begitu. Terus saya penasaran tuh, dari mana kita dapat keuntungan? Apa untungnya kita sebagai PL? Karena oke, kan Bapak ditelepon, Ya. lalu Bapak datangi orang itu, berarti kan harus keluar uang bensin kan? Iya. Ya. Terus kita dapat duit itu dari mana? Dari siapa kita dapat? Nah di sana kan dia karena sudah kita ditaruhin harga kan begitu. Jadi kita ditaruhin harga. Berapa Untuk per harganya? orangnya sekian. Masalah itu kan, nah masalah harga apa itu kan rahasia perusahaan, tidak perlu kita sampaikan kan. Nanti ini masalahnya pers ini kan. Kisi-kisinya aja, kisi-kisinya aja. Kira-kira berapa? Nah, Yang paling rendah berapa, paling tinggi berapa? nah itu tidak bisa saya maafin aja. Saya tidak bisa keluarkan masalah itu. Karena kalau bisa kita keluarkan ini merugikan perusahaan namanya. Nanti dari pihak TKW yang dengar ini kan di-upload ini kan acaranya kita ini, maafin. Besar atau enggak tapi? Kira-kira cukup enggak? Kalau kita bilang besar ya inilah kehidupan saya, apa adanya begini. Kalau kita bilang kecil kan tidak mungkin saya berpakaian seperti ini. Begitu aja. Berarti pertengahan. Iya, ya. Cukup lah ya. Ya cukup lah. Kalau kita katakanlah berapa yang pernah Bapak dapatkan, berapa orang yang pernah Bapak kirim paling besar? Kalau sampai sekarang sudah berapa orang yang sudah? Itu kita hitung rata-rata itu kalau orang seperti saya itu dalam satu bulan sudah syukur kita. Satu dalam satu. Dalam satu bulan, satu orang dalam satu bulan sudah syukur saya. Tapi Kenapa dengan saya satu bilang? saja sudah cukup itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena sekarang ada namanya corona. Ya karena kalau ada masalah di Saudi didengar dari media sosial kan orang pada takut. Oke. Akhirnya orang yang mau berangkat itu jarang jadinya. Kalau sebelum corona, Saking persaingannya juga di sini kan banyak PL di kalau sini. sebelum Kan. corona berapa? Kalau sebelum corona ya hitung 2 lah per bulan begitu. 2 per bulan. Biasanya kita kalau PL laki-laki itu agak kurang lah kita, karena kita kurang nyambung dengan TKW-nya. Kalau PL-nya perempuan ya bisa dijamin dia dapat banyak. Oh, jadi Bapak hanya memberangkatkan ke Timur Tengah saja? Atau ke Ya cuman Timur Tengah saja. Itu pun Timur Tengah bukan cuman Saudi, Abu Dhabi itu aja. Kalau negara-negara komplit kita tidak berani. dan tidak pernah. Kenapa lebih memilih memberangkatkan perempuan dibanding laki-laki? Ya karena itu cuman itu pengalaman kita, Pak. Kan pengalamannya sama, ngurusnya sama. Ya. Kenapa lebih memilih memberangkatkan perempuan? Kalau memberangkatkan laki-laki kan bisa pangsa pasar lebih besar maksud saya. Oh ya, laki-laki Tadi itu Bapak kan bilang gitu, Bapak iya. bilang karena Bapak laki-laki akan susah nyambung komunikasi sama calon TKW. Ya kenapa enggak memberangkatkan laki-laki kalau gitu? Job laki-laki itu kan kurang di sana, kurang lah laki-laki. Ada
ada job keluar paling 60-an, tapi bukan Lombok Timur, Lombok aja yang drop. Jawanya banyak, Padang segala macamnya, Indonesia ini kan luas begitu. Itu pun kalau kita proses laki-laki kan dia pakai tambang dia. Kalau yang menurut cerita sekarang itu ada sampai 25-an atau sampai 30 dia jutanya. Kalau laki-laki. Kalau laki-laki kan harus punya skill dia, kadang nyopir, supir bis. Nggak perlu skill. Nggak perlu, saya cuma memasak doang kan ya. Ini lagi kita cerita dengan TKI laki-laki lah begitu ya. Kalau pergi ke Saudi, dia kan harus punya skill kan. Oke. Sopir misalnya, nanti setelah sampai di Jakarta harus dites ya kan. Harus dia dites. Kalau nggak lulus tes kan dia itu harus lama di Jakarta. Terus belajar lagi di sana, dia sewa sendiri. Kadang-kadang lagi itu karena susahnya tesnya tidak lulus, bisa sampai 1 tahunan dia. Di sana. Akhirnya tentunya nongol dia pulang ke kampung. Terus siapa yang nanggung biaya selama di sana itu? Selama proses, siapa yang nanggung dari dia berangkat ke Jakarta, terus selama di penampungan itu biaya-biaya itu siapa yang keluarin? Jadi ditanggung sendiri sama TKL-nya tuh. Ditanggung sendiri. Kalau ya. Laki-laki, Iya. kalau TKW? Ya semuanya ditanggung sama perusahaan lah begitu. Nah, ini kan Bapak pasti punya kaki tangan kan? Ya. Kaki tangan di bawah yang memberitahu. Ya. Misalnya tadi Bapak cerita bisa diulang nggak cerita itu kalau ternyata juga kadang-kadang dalam merekrut itu ada keterlibatan suami atau orang tua dari TKW itu, di mana Bapak juga kasih fee ke mereka. Jadi mereka itu secara tidak langsung terlibat jadi calo atau anak buahnya Bapak. Bisa diceritakan nggak? Ya kalau kita masalah hitung orang-orang yang di bawah yang merekrut kita itu pada umumnya itu kita tidak pernah apa namanya itu tidak tentu dia. Itu kadang-kadang dia itu ada kalau ada teman atau pihak keluarga mendengar ada yang kira-kira mau berangkat baru kita dihubungin begitu. Mas ada juga itu ada suami yang berangkatin istrinya yang itu sering yang nah itu sering kita ketemukan masalah malah orang tua juga bisa menjadi nanti iming-imingnya dia itu lain kita kasih TKW-nya terus kalau orang tuanya yang menghubungi kita nanti dia bisik-bisik kita orang tuanya itu kadang ya berarti double dia dapat nanti. Begitupun si suami juga. Kalau TKW-nya dapat, istrinya dapat, suaminya dapat, atau anaknya dapat, orang tuanya juga dapat. Ya. Berapa biasanya Bapak kasih itu? Nah itu seperti yang saya bilang tadi kita ulangi masalah itu tidak perlu kita kan yang rahasia pendapatannya Bapak kalau yang dikasihkan masa rahasia juga semua serba rahasia. Kalau kita keluarkan masalah berapa yang kita keluarkan otomatis orang-orang kan menghitung berarti segini dapatnya dia kan begitu. Itu rahasia perusahaan, tetap saya konsisten sama masalah itu Pak. Maafin saya ya. Kalau dihargakan dengan harga beras kira-kira dapat beras berapa itu yang Bapak kasihkan? Tetap sudah larinya ke sana Pak. Saya betul pokoknya tidak perlu saya ini rahasia. Tapi kita, besar Pak. Ya. UMR Lombok Timur sekarang kan 2,5 juta. Di atas itu atau di bawah itu? Maksudnya UMR itu upah minimum regional. Jadi kalau orang kerja di Lombok Timur, dia minimum harus diupah menurut peraturan pemerintah itu harus 2,5 juta itu per bulan dia dikasih. Di atas itu atau di bawah itu yang Bapak kasih? Ya kira-kira sampai di sana lah, di situ lah. Ya. Untuk suaminya? Ya. Untuk suaminya atau untuk calon TKW-nya? Berarti pendapatan Bapak yang tadi yang gitu, yang 2,5. Iya, pendapatan kita. Kalau masalah itu kan itu kalau masalah dia kan ini kan Bapak ngitung bulanan kan. Iya, iya. Ini kan orang kendak tetap dia. Kadang cuman tahun ini aja dia besok tahun depan lagi kadang kan begitu dia. Orangnya kan kerja ndak tetap dia masalah. Maksud saya gini tadi. Iya, iya. Waktu katakanlah ada suami yang menelpon Bapak. Iya. Istri saya mau berangkatkan istri saya ke Abu Dhabi. Iya. Nah, begitu Bapak datang ke rumahnya, maka nanti setelah deal, lalu si suaminya bilang bahwa dia juga harus mendapat uang calo, uang tekong, karena sudah menghubungi Bapak. Iya. Itu tadi tuh angka yang Bapak beri ke suami itu angkanya sampai di UMR itu loh, di atas atau di bawahnya?
Ya di bawahnya sih. Oh, di bawah. Di bawah. Oh, jadi besar juga itu. Di bawahnya. Di bawah itu kadang bisa kan sampai 100.000. Kan di bawahnya bilangnya. Oh, oke. Iya. Nah, sekarang gini, Pak. Karena pendapatan kita juga kan terbatas juga. Nggak mungkin kita sampai ngasih jutaan kan. Paling 100.000, 200.000. Tapi banyak sekarang kalau ada kasus-kasus Iya. macam-macam itu, yang paling banyak dipersalahkan itu adalah PL atau Telkom atau calo kan. Iya, iya. Nah, terus juga kesannya juga akhirnya kesannya negatif kan ya. Iya. Kesannya negatif karena calonya jahat, PL-nya jahat katanya. Nah, bagaimana Bapak melihat itu? Nah itu tergantung kita orang menilai kan. Kalau selama servisan kita itu baik itu sudah anggap jahat itu kan berarti orangnya sudah mau mencari masalah kan begitu. Kan ujung-ujungnya kita sebagai PL itu yang kena. Karena mereka juga mengerti bahwa sistem kita ini non prosedural. Oh, jadi sejak Iya. awal Bapak juga sudah sadar ini. Kita cuma terjepit dengan masalah ini aja. Masalah non proseduralnya untuk pemberangkatan DKI ini cuman itu doang anunya. Padahal izin lengkap, kita ketemu lengkap, kita tanyain sudah kita masalah pertanyaan kita ke keluarganya sudah deal segala macamnya. Ya, servisannya mau kita mau ke bawah medikal atau kemana aja selalu kita servis baik, DKI tidak ada keluhan apa. Tapi pas kalau dapat masalah di sana, masalah sedikit aja, nah barulah orang itu kadang-kadang dia itu kayaknya mencari-cari masalah karena Ya, dia tahu kita itu Terus gimana perasaan Bapak itu kalau yang dengar gitu tuh? Ya, cuman perasaan kita- memang brengsek misalnya ya. iya ya ya perasaan kita kan cuman kita sendiri yang tahu saya kok begitu kan pikir kita selama kita proses dia kan servisan kita selalu baik sama dia kok bisanya begitu kan itu aja. Tapi begini juga memang kita tidak menafikan bahwa stigma negatif atau pandangan negatif orang terhadap calo itu juga karena memang ada praktik-praktik calo Telkom PL yang memang keluar dari jalur dan banyak yang begitu ya. Mungkin kalau Bapak kerja baik. Nah, tetapi yang lain-lain misalnya kalau dia agak cantik misalnya calon TKW-nya ada yang dipacarin, ada yang dikawinin langsung itu. Nah, makanya perlu kita ingatkan Benar pada nggak itu teman-teman isu? itu kalau kita kerja secara profesional kita otomatis kita tidak pernah seperti itu Pak. Namanya tapi profesional banyak itu kan? kan kita harus sungguh-sungguh sebenarnya. Kalau memang bisnis kita harus bisnis. Nah, kita juga ini kan apa namanya kita orang yang punya ya kita orang yang bertuhan kan begitu. Kita orang bertuhan. Kalau kita gabungkan bisnis kita dengan kemaksiatan kan kalau kita pikir nanti bisnis kita akan hancur ya begitu. Oke, jadi kalau gitu apa himbauan Bapak ke teman-teman calo yang lain? Ya himbauan saya baik-baik makanya kita harus tuh kalau kerja harus profesional. Profesional artinya dalam arti yang sungguh-sungguh gitu. Kalau ada TKW-nya cantik atau enggak tahu, yang penting kita harus ikutin jalur kita. Harus kita ikutin jalur kita. Apa atau bagaimana ataupun berapa perjanjian kita sama TKW kita harus penuhi dia. Kalau kita melenceng dari perjanjian kita, otomatis nama baik kita sudah tidak ada lagi di bawah. Apa masalah paling sulit yang pernah Bapak temukan ketika menjalani profesi ini? Masalah yang paling sulit kita temukan kalau TKW lagi kabur di sana, Di sana itu di mana? di tujuan. Di luar negeri. Ya di luar negeri. Kalau TKW lagi kabur, Biasanya apa yang Bapak lakukan kalau ada laporan TKW kabur itu? ya pas kalau ada TKW yang kabur itu kan apa artinya pastinya kan kita laporkan ke Jakarta kalau ada keluhan dari pihak keluarganya. Tapi namanya orang kabur, kalau dia tidak bisa menghubungi kita, otomatis kan kita tidak tahu kemana dia alamatnya kan begitu. Ada enggak dampaknya atau akibatnya bagi Bapak kalau TKW itu kabur dari luar? Ya kalau TKW kabur kurang dari 2 tahun, otomatis perusahaan akan rugi dia, karena kontrak kerja itu minimal 2 tahun. Jadi pendapatan Bapak juga berkurang? Berkurang dia. Disuruh ganti rugi enggak Bapak? Disuruh ganti rugi kita. Sering ganti rugi? Sering sih kita ganti rugi, karena asal TKW-nya kan dasarnya dari kita, begitu. Kalau ganti rugi itu akhirnya
sampai apa kita benar-benar kerugian yang kita bayarkan itu berapa? Ya itu bukan kita harus pahami itu. Masalah ganti rugi itu bukan kita ganti secara langsung pakai uang apa. Nanti kalau ada calon TKW kita masuk, baru di sana kita kena potong. Oh gitu. Jadi Bapak tidak mengeluarkan Iya, uang cash, tetapi fee Bapak untuk rekrutmen berikutnya. Kita tidak diberatkan sama perusahaan juga. Oke, jadi Kalau kita saling memberatkan, otomatis perusahaannya juga rugi nanti kalau kita sudah tidak kerja jadi sama dia. itu perjanjiannya ya. Jadi Iya. karena TKW yang Anda berangkat, yang Anda masukkan itu kabur di sana, maka fee untuk yang ini kali ini saya potong sekian gitu. Iya, Pernah sampai tidak ada dapat fee gara-gara ganti rugi? iya sering sih kita juga. Sering sih. Karena lamanya kita kerja pasti ajak masalah yang akan begitu. Oh gitu. Iya. Kayak orang bisnis kan banyak barang, banyak risiko, kan begitu aja. Ya, pertanyaan satu lagi, Pak. Jadi kalau misalnya di dalam tadi itu ada suami yang terlibat di dalam pemberangkatan istrinya, kemudian istrinya misalnya ada masalah di sana, pernah nggak ada suami-suami yang berangkatkan itu lapor atau minta tolong ke Bapak supaya membantu istrinya yang mendapat masalah di luar negeri itu? Ya. Nah, mereka sendiri yang ikut Iya sering sih, sering dia minta bantu ke kita. padahal Bapak sudah kasih. Sekalipun kita kasih dia royalti itu kan merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab kita. Apalagi suaminya sendiri yang minta bantu atau orang tua gitu. Pastinya kita harus tanggung jawab. Jadi Bapak tetap memandang suami itu suami bertanggung jawab, bukan suami jahat, Pak. Ya. Meskipun dia. Iya bukan, karena ini masalahnya bisnis kan. Saya hitung-hitung itu adalah bisnis. Oke. Jadi dalam bisnis nggak ada jahat, nggak ada baik. Enggak. Oh. bukannya orang itu kan enggak baik dia. Artinya kan orang menilai kan biar dia dapat ganda kan uangnya. Dari istrinya ada, dari dia ada. Iya, tapi kenapa bukan Hitung-hitungan dia yang saya. berangkat? Kenapa Yang harus penting istrinya? kita sebagai PL itu enggak perlu mikir yang terlalu jauh aja gitu. Pikir baik-baik aja itu aja. Ya, kalau kita berpikir begitu kan insya Allah Tuhan akan lindungi kita. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan titipan? Ada yang mau nanya tambahan nggak? Cukup? Cukup? Ya. Kalau begitu bincang-bincang kita dengan jadi kenapa kita undang beliau? Jadi untuk supaya kita lebih aware, lebih memahami bagaimana kinerja seorang PL atau calo itu. Jadi selama ini dalam setiap kasus calo PL memang selalu ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di dalam lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jadi demikian podcast kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Salam pocong.